Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Desakan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan ikrar persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, sebangsa dan sejiwa. Ketika kita menyebut Sumpah Pemuda, yang sering terlintas hanyalah tanggalnya, ikrarnya, dan perayaannya. Namun sesungguhnya yang membuat peristiwa itu hidup sampai hari ini tidak berhenti pada dokumennya, melainkan pada keputusan batin para pemuda saat itu untuk saling mendekat sebagai sesama anak bangsa. Sumpah Pemuda tumbuh dari kerelaan hati, dari kesediaan untuk saling menampung, sebelum akhirnya tercatat sebagai tonggak sejarah. Sejak 1927, kata mufakat telah menjadi pilar kesadaran kebangsaan kita. Melalui PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Bung Karno mengumpulkan kekuatan politik yang berbeda arah dan asal untuk menyatukan haluan perjuangan. Mereka datang dari latar yang berbeda-beda dan kesadaran untuk menuju cita-cita yang sama membuat mereka duduk dalam satu barisan perjuangan. Setahun kemudian, semangat itulah yang memuncak dalam Kongres Pemuda. Delegasi yang hadir datang dari banyak penjuru. Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Yong Islamet Bon, Yong Batak Bon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, hingga Perhimpunan Pelajar Indonesia. Mereka berbeda tanah kelahiran, berbeda kultur, berbeda latar belakang keluarga. Namun mereka duduk dalam satu ruangan karena percaya bahwa Indonesia harus lahir sebagai rumah bersama. Lalu lahirlah sumpah yang hingga kini menjadi ruh persatuan bangsa. Pengakuan itu lahir dari kedalaman batin sebuah bangsa. Dan karena itulah ia menyatu ruang rasa yang hidup di antara generasi. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini tumbuh dari kesediaan hati yang saling merendah karena dilandasi batin yang lapang. Ia hidup melewati generasi dan tetap menjadi janji yang menjaga
arah kebangsaan. Pada saat itu, bila keputusan hanya bersandar pada keunggulan jumlah, arah sejarah tentu akan berjalan berbeda. Para pemuda memilih ruang batin yang lebih lapang. Karena bagi mereka, persatuan lahir dari kesediaan untuk duduk setara sebagai sesama anak bangsa. Dari pilihan itu, bahasa Indonesia hadir sebagai jembatan bagi semua, menjadi ruang pertemuan batin, tempat anak-anak bangsa saling merasa disertakan. Jejak kebesaran itu terus tampak dalam peristiwa-peristiwa berikutnya. Pada 1 Juni 1945, di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno berdiri tanpa naskah untuk menyampaikan pidato yang kelak menjadi dasar lahirnya Pancasila. Dalam pidato itu, Bung Karno menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai sila ketiga. Setelah kebangsaan Indonesia sebagai sila pertama, internasionalisme atau perikemanusiaan sebagai sila kedua, disusul kesejahteraan sosial dan ketuhanan berkebudayaan. Sejak awal, demokrasi Indonesia dimaknai sebagai demokrasi yang tumbuh dari keluhuran batin, yang menghadirkan ruang di mana rakyat saling mendengar dan saling menyertakan kebersamaan. Tak lama kemudian semangat itu kemudian hadir dalam rumusan dasar negara. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Di dalam proses itu muncul keberatan dari kawan-kawan Indonesia Timur mengenai 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Keberatan itu diterima dengan lapang batin karena para perumus menyadari bahwa persaudaraan sebangsa lebih utama daripada menang sendiri. 7 kata tersebut kemudian diselaraskan hingga lahir rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dan setiap pihak tetap merasa berada dalam rumah yang sama. Kawan-kawan, dari perjalanan ini kita melihat bahwa kedewasaan bangsa terletak pada kemampuan menjaga ruang batin yang saling merawat. Mufakat adalah kecakapan untuk menata diri sebelum menata orang lain. Ia tumbuh dari kesediaan untuk mendengar dan dari kerendahan hati untuk tidak menjadikan perbedaan sebagai jarak. Itulah sebabnya Sumpah Pemuda tidak pernah menjadi artefak. Ia menjadi cermin dari siapa kita dan di mana sekarang. Ketika wacana publik mudah terombang-ambing oleh perbedaan, kesanggupan untuk berkumpul di ruang batin yang sama kembali menjadi kekuatan terpenting bangsa ini. Dalam nafas seperti inilah kita bersama memelihara tradisi permusyawaratan. Tradisi itu tumbuh sebagai laku menjaga martabat dalam hidup berbangsa, jauh melampaui sekedar urusan-urusan prosedur. Disitulah gotong royong menemukan bentuknya yang sejati. Kebersamaan yang bertumbuh dari kerja bersama,
dan berakar pada penjagaan batin satu terhadap yang lain, pada kedalaman makna ini gotong royong menjelma menjadi ikatan kebangsaan. Sebuah kehadiran yang merawat kebersamaan meski jalan yang ditempuh tidak selalu sama. Karena yang mereka jaga adalah rasa saling menyertai sebagai sesama anak bangsa. Dari kesanggupan untuk saling menyertai ini, rasa kebangsaan terus dirawat. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, maka ingatlah, sebuah bangsa tetap akan bertahan ketika hati yang hidup di dalamnya tetap saling menjaga. Bahkan saat perbedaan datang mengetuk. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.